Hai teman-teman, kembali lagi di channel Belajar Statistik. Kali ini kita akan belajar tentang analisis regresi linear berganda. Yuk kita mulai sekarang! Nah teman-teman, regresi linear berganda merupakan model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau variabel independen, atau juga bisa disebut sebagai prediktor. Modelnya yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI1 ditambah beta 2 XI2 dan seterusnya hingga beta P-1 XI P-1 ditambah epsilon I. Kemudian estimasi persamaan regresi linear berganda yaitu YI cap sama dengan B0 ditambah B1 XI1 ditambah B2 XI2 dan seterusnya sampai BP-1 XI P-1. Nah, selanjutnya kita akan beralih untuk membahas koefisien determinasi parsial. Koefisien determinasi parsial menunjukkan seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya ketika terdapat variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan atau sebagai variabel kontrol. SSE X1 mengukur variasi Y ketika X1 ada dalam model, sedangkan SSE X1 X2 mengukur variasi Y ketika X1 dan X2 ada dalam model. Sehingga secara umum koefisien determinasi parsial variabel Y dengan variabel X3 di mana variabel X1 dan variabel X2 dijadikan sebagai kontrol adalah SSR X3 given X1 X2 dibagi dengan SSE X1 X2. Korelasi dalam regresi linear berganda. Korelasi dalam regresi linear berganda dibagi menjadi dua, secara simultan dan parsial. Hubungan X1 dan X2 secara simultan dapat dijelaskan dengan rumus sebagai berikut. R sama dengan sigma XI1 dikurang X bar 1 dikali XI2 dikurang X bar 2 per akar sigma XI1 dikurang X bar 1 dikuadratkan dikali akar sigma XI2 dikurang X bar 2 dikuadratkan. Dan korelasi parsial di mana hubungan variabel X dan Y dengan variabel Z sebagai kontrol dijelaskan dengan rumus sebagai berikut. R XY, Z sama dengan RXY dikurang RXZ dikali RYZ per akar dari 1 kurang RX kuadrat kali akar dari 1 kurang RYZ kuadrat. Uji simultan atau uji F untuk seluruh variabel. Hipotesis H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan dan seterusnya sama dengan beta P-1 sama dengan 0 atau tidak terdapat korelasi antara variabel pertama, kedua hingga P-1. H1 terdapat minimal 1 beta K tidak sama dengan 0 di mana statistik uji F aster sama dengan mean square regression per mean square error. Dengan wilayah kritis tolak H0 bila F asters lebih besar dari F1 min alpha dengan derajat bebas P-1 dan N-P atau tolak H0 bila p-value kecil dari alpha. Kesimpulan, jika H0 ditolak, maka dengan tingkat signifikansi alfa, variabel bebas secara simultan signifikan berpengaruh terhadap Y. Uji parsial atau uji T terhadap tiap dua variabel dependen sekaligus uji signifikansi terhadap setiap nilai parameter. Hipotesis H0 beta K sama dengan 0
di mana K sama dengan 1, 2, hingga P-1. Dan H1, beta K tidak sama dengan 0. Dengan statistik uji, T aster sama dengan beta cap K per S beta cap K. Dengan wilayah kritis, tolak H0 bila mutlak T aster lebih dari mutlak T 1 min alpha per 2 dengan derajat bebas N min P. Dengan kesimpulan, jika H0 ditolak, maka dengan tingkat signifikansi alfa, variabel bebas ke K signifikan berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya, uji kebaikan model. Koefisien determinasi multiple atau R-square digunakan untuk mengukur proporsi keragaman total dari nilai observasi Y di sekitar rataannya yang dapat diterangkan oleh garis regresi atau variabel bebas yang digunakan. R-square sama dengan sum square regression per sum square total, sama dengan 1 min sum square error per sum square total. Nilai R-square selalu bertambah besar bila variabel bebas yang digunakan bertambah banyak. Karena itu, digunakan koefisien determinasi yang disesuaikan atau R-square adjusted, di mana R-square adjusted sama dengan 1 min sum square error per N min P per sum square total per N min 1. Selanjutnya kita masuk latihan soal. Perusahaan perangkat lunak mengumpulkan data dengan jumlah sampel 20 programmer komputer. Suatu anggapan dibuat bahwa analisis regresi dapat digunakan untuk menghitung apakah gaji dipengaruhi oleh pengalaman kerja dan skor kecerdasan para programmer. Berikut adalah data tabelnya. Soal tadi kita akan selesaikan dengan SPSS. Nah, yang pertama kita harus inputkan data. Kita masukkan gaji sebagai variabel Y, pengalaman sebagai variabel X1, dan skor sebagai X2. Kita pilih analyze di bagian atas sini, kemudian regression, selanjutnya linear. Nah, kemudian masukkan variabel dependen dan independen. Di sini dependen adalah gaji, skor dan pengalaman kita masukkan ke variabel independen. Lalu klik OK. Setelah keluar outputnya, kita bisa melihat R-square-nya, R-square adjusted, dan lainnya. Nah, ini dia hasil outputnya. Dari output koefisien, kita bisa mendapatkan nilai koefisien, standar deviasi, T-ratio, dan P-value. Nah, dari koefisien kita bisa membentuk model regresinya, yaitu gaji sama dengan 3,17 ditambah 1,4 pengalaman ditambah 0,251 skor. Selain itu, kita juga mendapatkan nilai F dari tabel ANOVA dan juga P-value-nya, yaitu sebesar 0,000 sekian-sekian, yang artinya tolak H0. Sehingga dapat diambil kesimpulan dengan taraf uji sebesar 5%, sudah cukup bukti bahwa terdapat hubungan antara variabel skor dan pengalaman secara simultan terhadap variabel gaji. Contoh soal yang kedua, yaitu analisis data tingkat kehadiran di kelas dan skor IQ mahasiswa
yang diperkirakan mempengaruhi nilai akhir yang diperoleh dengan metode manual. Jadi kita punya data tabelnya yang terdiri dari kehadiran di kelas dalam persen, skor IQ, dan nilai akhir. Nah, kita misalkan terlebih dahulu, yaitu kehadiran di kelas dalam persen sebagai variabel X1, skor IQ sebagai variabel X2, dan nilai akhir sebagai variabel Y-nya. Menjadi seperti ini. Sehingga diperoleh N-nya sama dengan 10, sigma X1-nya 845, sigma X2-nya 1180, sigma Y 813, sigma X12 73075, sigma X22 139650, sigma Y2 67129, sigma X1 X2 99900, sigma X1Y 69925, dan sigma X2Y 9606. Sehingga kita dapatkan model persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 25,047 ditambah 0,6705 X1 dikurangi 0,00343 X2. Selanjutnya kita akan menghitung koefisien determinasi atau R-square-nya, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini kita dapatkan koefisien determinasinya R-square-nya 0,8353 atau sama dengan 83,53%, yaitu nilai akhir pada data yang dapat dijelaskan oleh tingkat kehadiran atau variabel X1 dan skor IQ oleh variabel X2 oleh persamaan regresi Y sama dengan 25,047 ditambah 0,6705 X1 dikurangi 0,00343 X2 adalah sebesar 83,53%. Sisanya sebesar 16,47% dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel-variabel pada persamaan regresi tersebut. Nah, teman-teman, selanjutnya data yang sama akan kita olah dengan aplikasi R. Kita import data dari Excel. Browse. Kita pilih nama datasetnya. Di sini kita pakai dataset yang udah kita kasih nama ranarek.xls. Open, kemudian kita tunggu dan import. Oke, selanjutnya kita buat data frame. Kita beri nama data 1, yaitu data frame dari dataset kita tadi, yaitu ranarek. Selanjutnya kita buat model regresinya, kita beri nama model 1, LM formula sama dengan, kita gunakan data 1 variabel Y yang akan diregresikan dengan data 1 variabel X1 ditambah variabel X2. Selanjutnya kita buat summary dari model satunya. Kemudian kita baca outputnya. Terdapat tabel residual, ada minimum, kuartil 1, median, kuartil 3, dan maksimum. Selanjutnya di tabel koefisien, kita bisa lihat dari estimatornya, ada intercept, data 1 X1, dan data 1 X2. Sehingga nilai estimate bisa menunjukkan persamaan regresinya, di mana Y sama dengan 23,05 ditambah 0,73 X1 dikurang 0,034 X2. Otak gue loh, ini mobile. Dari output tersebut, kita juga bisa menemukan bahwa nilai R-square sama dengan 0,8719 atau 87,19%. Dan nilai R-adjusted sama dengan 0,8353 atau 83,53%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa output yang kita peroleh dari aplikasi R hampir sama dengan yang kita peroleh dengan cara manual. Dan yang paling terakhir nih guys, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel dari Belajar Statistik, karena di dalamnya masih banyak video yang pastinya menambah wawasan kalian. Arigato!